sampaikan, dan untuk imam tarawih pada malam hari ini dan kultum insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Malik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyamu syahrul mubarakah wa syahrul maghfirah wa syahrul 'iddu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati dan muliakan para sesepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita hormati Shahibul Wilayah di lingkungan TKM Al-Ikhlas, Bapak RT 04 dan RT 014. Alhamdulillah Bapak Edi hadir bersama kita. Bapak RT Nanang mungkin sedang ada kesibukan, tetap kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ketua DKM kita Bapak Riyadi, Pak Ustadz Tri, dan Bapak Tri juga ya, selaku pengurus RW beserta guru kita Pak Ustadz Karam, senantiasa mudah-mudahan semuanya pokoknya selalu dalam lindungan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Auliya Hujjatul Islam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, cahaya atau penerangan di atas penerangan, artinya beliau membagi puasa itu 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap syariat. Tahap syariat, di mana tahapan ini adalah biasa seperti umumnya orang menjalankan ibadah puasa, ya, menahan lapar, haus, tidak berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan atau dilaksanakannya puasa bersama suami dan istri, ya. Dan itu seperti umumnya biasa orang yang berpuasa karena tuntutan daripada hukum fikih yang jika itu dilakukan maka akan membatalkan puasa. Itu namanya puasa syariat. Yang kedua adalah puasa thariqah. Puasa thariqah, yaitu puasa menahan panca indera.
Jadi tidak hanya kalau dia sedang berpuasa, tidak hanya menahan lapar, haus dan dahaga serta tidak melakukan hubungan suami istri, tapi juga puasa panca indera. Jadi panca indera itu ada berapa Pak? 5 ya, namanya panca ya. Panca itu bahasa Sanskerta. Ya Bapak dulu mungkin pernah tahu bahasa Sanskerta itu. Saya dulu di Pramuka ya, itu ada istilah Dasa Dharma 10, ada Trisatya 3, ada Eka berapa ya? 1 ya, Dwi 2, Tri 3, 4 apa? Catur, 5 Panca, 6 Sapta ya. Dan 10 itu Dasa, itu bahasa Sanskerta itu ya. Nah, artinya panca indera kita ini di bulan Ramadan ini mesti juga ikut menjaga bagaimana puasa kita agar berkualitas. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun walaupun dia makan ya, tetap panca inderanya dijaga, matanya jangan terlalu jelalatan, ngerti Pak jelalatan? Ya, kalau niati sesuatu yang mestinya tidak perlu kita lihat. Nah ini puasa thariqah nih, ya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Kemudian apalagi bagaimana hati kita pun dijaga, dilatih. Ya, yang nggak kelihatan nih secara jasad kan di dalam nih. Yang namanya panca indera ini ada sesuatu yang nggak kelihatan. Bagaimana hati kita dilatih? Satu, kita berupaya menahan diri daripada membicarakan orang lain. Ya, apalagi menganggap diri kita udah paling hebat. Nah, ini juga mesti dilatih kita. Nah ini puasa thariqah. Bagaimana kita diajarkan agar hati kita ini juga ikut, panca indera ini juga ikut berpuasa. Gitu. Ya. Nah yang ketiga adalah puasa hakikat. Puasa hakikat. Nah ini yang paling tinggi tingkatannya. Puasa hakikat itu adalah puasa yang benar-benar rasa cinta, didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kalimat cinta ya, itu udah pasti akan terbayang-bayang Pak. Ada pasti akan terngiang-ngiang. Bagaimana sih dulu kita ya, ini yang para orang tua, yang pada tua dulu kan sebelum menikah pasti merasakan bagaimana nikmatnya bercinta kan? Maaf tanda petik, kenal kata cinta itu. Pasti apa? Biasanya kalau orang sudah cinta kepada orang yang dicintainya, satu, apapun yang diomonginnya itu kebayang-bayang. Iya Pak ya? Iya. Yang kedua, apapun yang dipengenin pasti diturutin. Namanya orang bercinta. Iya, pasti itu ya. Nah begitupun maksudnya puasa hakikat ini apa? Maka kita harus didasari hati kita itu betul-betul cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita semakin cinta, mahabbah ilallah? Maka rayu Allah, dekatkan Allah dengan cara apa? Tilawatil Quran, qiyamul lail, tadi ada agenda malam Ahad besok di musola ini. Wah itu luar biasa. Itu dalam rangka kita benar-benar mendekatkan diri taqarruban ilallah. Nah makanya puasa apa tadi? Puasa hakikat ini adalah puasa yang betul-betul banyak tantangannya. Coba ya, nanti bisa kita lihat Pak Riyadi udah mengajak udah, ya kan? Nah nanti mudah-mudahan tetap penuh kayak begini. Di saat nanti diajak qiyamul lail, apalagi ada sahur bersama.
Maka malam itu kita upayakan benar-benar kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir, baca Quran, ya. Terus apalagi minta segala apa yang kita inginkan kepada Allah. Allah itu betul-betul akan mengabulkan segala macam apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya kalau hamba-hambanya itu mau meminta. Dan Allah itu pasti akan memberikan apa yang dipinta. Makanya tadi puasa kita ini baiknya yang tingkatan nomor berapa kira-kira? Ya, mudah-mudahan tidak hanya tingkatan nomor pertama, tapi kita berupaya di tingkatan yang kedua. Kalau yang hakikat itu benar-benar Bapak dan Ibu sekalian harus kita butuh ekstra perjuangan bahwa kita itu seolah udah nggak butuh dunia. Kayaknya kita masih butuh dunia kayaknya kita. Iya kan? Iya. Kita tuh masih berpikir bagaimana Ustaz nanti anak istri saya kalau saya sebulan penuh di musola, di masjid, itu logika kita ya. Itu logika kita. Tapi kalau sudah puasanya ke hakikat, ada gitu ya. Ada rezeki itu bukan hitungan matematik kita, rezeki itu hitungan matematik Allah. Kalau hitungan matematik manusia 1 tambah 1 2. Kalau hitungan Allah 1 tambah 1 11. Enggak 2. Kita punya 1, kita kasih 1. Allah balasnya enggak 2. 11. Makanya oleh karena itu itulah hakikat. Kalau udah cinta, pasti apapun akan diberikan, akan dituruti. Maka bagaimana caranya supaya kita itu bisa dituruti oleh Allah? Maka dekati Allah, minta sama Allah, dan lain sebagainya. Teman mintanya mesti sopan. Etika berdoa juga diajarkan oleh para ulama kita, yaitu ketika berdoa kalau awalan puji Allah, bersolawat kepada Nabi, inti doa. Akhirnya bersolawat kepada Nabi, pujian kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di awal, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Wassalatu wassalamu ala dan seterusnya. Jadi jangan lepas dari dua itu. Kalau lepas dari dua itu, khawatir doa kita itu enggak diijabah, khawatir. Walaupun pada dasarnya ya doa itu urusan kita sama Allah. Jadi Bapak dan Ibu jamaah sekalian, ini malam adalah malam yang ke-20. Malam yang ke-20, fase terakhir kedua kita akan lewati. Besok fase terakhir yang ketiga. Ya, yang harus kita minta sama Allah adalah satu, sehat jasmani dan rohani kita. Ya, biar bisa beribadah. Sekarang maaf Ibu, maaf tidak ada maksud apa-apa. Berapa banyak orang yang berharta tetapi kondisi badan tidak sehat, nanti larinya akan terkuras itu hartanya untuk berobat dan sebagainya. Makanya kalau mau minta sama Allah jangan langsung minta kaya. Ya, mintanya apa? Ya Allah, sehatkanlah badan saya baik jasmani maupun rohani. Kalau orang udah sehat badan, jasmani dan rohani, nyari uang juga gampang. Ya Pak? Iya, ntar uang dengan sendirinya akan kita dapati. Sebetulnya kita itu rezeki kita udah ada, udah diatur oleh Allah. Tinggal kita menjemput sebetulnya. Jadi kata para ulama salah kalau kita mengatakan mencari rezeki, harusnya menjemput rezeki, karena rezeki kita nggak usah dicari, udah ada, tinggal kita menjemput. Tapi ingat, ketika sudah dijemput rezeki, kita harus berpikir ulang, ada hak-hak orang lain di situ. Ya, mari kita mengingatkan bahwasanya dengan kita berbagi di bulan Ramadan terlebih, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja
yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita saling mengingatkan, termasuk kepada Al-Fakir, masih banyak perlu belajar dari bapak-bapak yang ada di sini di lingkungan Mushola Al-Ikhlas. Mari sama-sama kita untuk terus watawasau bisawab, watawasau bil haq, watawasau bisawab. Ya, mudah-mudahan kita saling memberikan nasihat dalam kesabaran, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Mudah-mudahan lingkungan RT 04 dan RT 014 ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Warganya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, yang banyak, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah untuk para orang tua kita, barangkali tetangga kita yang sedang sakit, yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali dan sembuhkan dari rasa sakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu